Kita semua tahu obat harus diminum sesuai resep, baik dalam hal dosis dan regimen dan sehubungan dengan diet Anda selama perawatan. Berikut 9 pasangan obat dan makanan yang dalam beberapa kasus tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Spasmolitik bronkial diresepkan untuk asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru lainnya. Untuk obat-obatan seperti teofilin dan albuterol tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan dan minuman yang mengandung kafein. Kedua obat ini merangsang sistem saraf, jadi untuk menghindari kegugupan dan kecemasan yang berlebihan, Anda harus menghentikan konsumsi kafein selama pengobatan. Berhati-hatilah dengan teofilin karena kafein meningkatkan toksisitasnya secara tajam. Anda juga harus meminimalkan makanan berlemak dalam makanan Anda karena itu meningkatkan ketersediaannya hayati teofilin yang dapat menyebabkan overdosis. Obat antihipertensi diresepkan untuk mengobati dan mencegah gangguan jantung dan ginjal. Untuk obat seperti captopril, enalapril, dan ramipril tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan makanan kaya kalium. Obat kelompok ini meningkatkan kadar kalium dalam darah Anda yang dapat menyebabkan aritmia dan dyspnea. Itu sebabnya Anda harus memotong pisang, kentang, kedelai, dan bayam selama periode pengobatan. Obat anti-aritmia diresepkan untuk perawatan dan pencegahan gagal jantung. Untuk obat seperti digoxin tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan licorice. Licorice mengandung asam glikrisik yang berinteraksi dengan digoxin dan dapat menyebabkan gangguan detak jantung atau bahkan serangan jantung. Saat ini juga ada dalam manisan, kue, dan permen lainnya. Licorice juga sering terkandung dalam bir. Serat makanan mengurangi kemanjuran obat, jadi sebaiknya diminum 2 jam sebelum atau sesudah makan. Obat-obatan menurunkan kadar kolesterol jahat diresepkan untuk obesitas, diabetes mellitus, dan gangguan kardiovaskular. Untuk obat-obatan seperti atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, simvastatin, rosuvastatin, pravastatin tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan jeruk bali. Jeruk bali menyebabkan peningkatan tajam dalam penyerapan obat yang meningkatkan resiko overdosis dan efek samping. Dengan demikian, potensi hanya 1 tablet yang diambil dengan jus jeruk bali sama dengan efek 20 tablet yang diambil dengan air. Hal yang sama berlaku untuk buah jeruk lainnya, seperti jeruk nipis. Pengencer darah diresepkan untuk mengobati dan mencegah pembekuan darah. Obat-obatan seperti warfarin tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan pengencer darah dan makanan yang kaya vitamin K. Saat minum obat ini, Anda harus meminimalkan mengkonsumsi cranberry, bawang putih, jahe, dan rempah-rempah tertentu seperti cabai rawit, kayu manis, dan kunyit. Makanan ini mengencerkan darah Anda dan dikombinasikan dengan warfarin dapat menyebabkan perdarahan. Vitamin K di sisi lain mengurangi potensi obat, seperti bayam, lobak, kol, dan brokoli. Hormon tiroid diresepkan untuk hipotirosis, yakni penurunan fungsi kelenjar tiroid. Untuk obat-obatan seperti levothyroxine tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan kedelai, kastanya, dan serat. Orang yang menggunakan levothyroxine dan sejenisnya seperti Euthyrox, Levothyrox, Altiroxine harus membatasi kedelai dan makanan olahannya karena tanaman ini menghambat penyerapan obat. Cheese nut dan makanan kaya serat memiliki efek serupa. Antibiotik diresepkan untuk infeksi bakteri. Untuk obat-obatan seperti tetrasiklin dan obat dari lini ini, ciprofloxacin dan penisilin tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan produk susu. Obat-obatan antibakteri tersebut membentuk senyawa yang sulit diekskresikan dengan kalsium yang berlimpah dalam susu dan produk susu. Ini mengarah pada penurunan tajam dalam kemanjuran obat. Obat penghilang rasa sakit diresepkan untuk radang, nyeri obat, dan sakit kepala. Untuk obat-obatan seperti ibuprofen tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan minuman ringan. Ibuprofen atau disebut Advil, Kenpril, dan Provinil tidak kompatibel dengan minuman ringan manis. Karbon dioksida dan asam yang terkandung dalam minuman bersoda meningkatkan penyerapan obat dan meningkatkan konsentrasi darahnya.
Akibatnya, dosis tidak dapat dikendalikan dan risiko toksisitas timbul yang berbahaya bagi ginjal. Antidepresan diresepkan untuk depresi berkepanjangan. Untuk obat-obatan, semua inhibitor MAO seperti trazithromycin, phenelsin, dan nialamid tidak boleh dikonsumsi dengan makanan kaya tiramin. Antidepresan mengandung inhibitor monoamin oksidase yang berinteraksi dengan tiramin dan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah kritis. Tiramin adalah asam amino yang terbentuk selama penuaan makanan kaya protein. Ini berlimpah dalam keju tua, dendeng daging atau ikan, sosis kering, dan daging kalengan atau ikan. Dan yang paling penting, berkonsultasilah dengan dokter atau apoteker Anda sebelum minum obat. Tubuh manusia itu unik dan rekomendasi medis harus dipilih secara individual. Karena itu, saran tersebut tidak dapat menggantikan konsultasi medis. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.